dari kampus yang kompetensi yang harus kalian dapatkan itu atau harus kalian kerjakan untuk modifikasi. Jadi seperti ini. Ya, jadi mahasiswa nanti diminta untuk melakukan pengembangan atau modifikasi menu. Ya. Nah, jadi itu nanti kurang lebih waktunya 3 hari untuk mengerjakan ini. Nah, 3 hari itu terdiri dari apa? 3 hari itu bukan masaknya 3 hari ya, tapi ini kan akan ada proses gitu ya, sampai terjadi kalian mengolah masakan. Itu kan ada proses menganalisis dulu. Ya. Jadi 3 hari itu proses dari awal menganalisis sampai akhirnya nanti menu kalian itu diolah dan juga dicobakan kepada analis yang ada di sana dan sampai ke membuat laporannya. Jadi pertama nanti mahasiswa diminta untuk melakukan pengamatan mutu sensoris menu yang ada di rumah sakit. Nah, jadi yang dalam membuat modifikasi menu itu kan mahasiswa itu harus ada alasan latar belakang kenapa memilih menu tersebut untuk dimodifikasi dan kenapa dimodifikasi menjadi menu B gitu. Misalnya dari menu A kenapa dimodifikasi jadi B. Alasannya itu apa? Kenapa yang dipilih menu A dan kenapa dimodifikasinya jadi menu B? Itu harus ada alasannya. Walaupun nanti kenyataannya di lapang ya, memang idealnya kita meminta kalian itu melakukan pengamatan sensorisnya atau melihat sisa makannya. Sehingga itu bisa menjadi dasar kenapa kalian harus memodifikasi menu A. Misal kalian lihat dari kalian selama PKL di sana, ada menu gitu ya yang secara sensoris itu kok tidak menarik gitu ya. Misalnya hanya telur rebus tok, telur belundung putih gitu ya. Nah, itu kan secara sensoris kurang menarik ya dari segi warna, tekstur, mungkin rasa itu juga tidak menarik gitu ya. Nah, lalu kalian melihat sisa makan. Nanti kan salah satu materi kan penilaian sisa makan nih tadi ya. Jadi yang di poin 4 ini penilaian sisa makan. Nah, misalnya dari hasil penilaian sisa makan ternyata kalau lauknya itu adalah telur rebus itu sisanya banyak. Sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa kalian misalnya ya, memodifikasi menu telur rebus jadi apa gitu ya. Nah, itu adalah dua hal yang sebetulnya bisa menjadi dasar alasan kenapa kalian nanti melakukan modifikasi. Walaupun terkadang nih di suatu rumah sakit si I-nya atau pembimbing lapangnya itu sudah memiliki gambaran atau pembagian. Jadi misalnya Mbak, saya sekarang minta ya tolong kalian memodifikasi menu enteral yang ada di rumah sakit. Terkadang ada ya pesan seperti itu ya dari sponsor memang maksudnya pesan dari rumah sakit memang dengan adanya mahasiswa pingin untuk dibantu dikembangkan seperti itu. Tidak apa-apa, kita tetap kembangkan apa yang diminta oleh rumah sakit, tetapi kan tentu saja kalian tetap harus membuat latar belakang kan. Kenapa? Dan sangat tidak boleh untuk kalian menulis latar belakang itu adalah karena diminta oleh si A. Ya, itu kan tidak boleh. Walaupun memang seperti itu. Nah kalau kalian diminta oleh si A, tentunya kalian harus menganalisis dulu menunya itu. Kenapa ya kira-kira si A ini meminta untuk memodifikasi menu yang ini? Mungkin kalian bisa melihat data sebelumnya, data penerimaan dari konsumen, atau mungkin kalian melihat menilai secara organoleptik hasilnya seperti apa, sehingga itu yang akan masuk ke latar belakang kalian. Gitu ya. Jadi walaupun meminta adalah pihak rumah sakit, kalian tetap harus memiliki latar belakang yang kuat kenapa modifikasi itu. Nah, kemudian ini tadi yang poin pertama dan kedua. Jadi kalian harus selama 3 hari itu yang pertama kalian mengamati ya salah satu atau mengamati samakan untuk menjadi dasar kenapa gitu ya. Lalu kalau sudah kalian membuat rencana pengembangan menu ya dengan sisa makan yang paling banyak itu tadi. Itu kalau idealnya seperti itu. Kalau misalnya kalian bebas, maksudnya si A bilang monggo bebas yang mana saja gitu ya. Nah itu berarti kalian bisa menggunakan ini. Jadi melihat sisa makan yang paling banyak lah yang kalian modifikasi atau melihat dari organoleptik mana yang paling kurang menarik, kurang diterima itu yang kalian modifikasi. Dan di sini dari kampus kita mutasi ya menu yang dimodifikasi itu ada menu hanya pada menu sayur, lauk hewani,
nabati, dan juga snack. Jadi makanan pokok kita tidak masukkan ya. Jadi kalau misalnya nasi kemudian kalian modifikasi jadi apa, kita tidak. Jadi hanya menu sayur, lauk hewani, nabati, dan juga snack. Itu. Nah, kalau sudah harapan kami kalian itu sebelum melakukan modifikasi konsultasi dulu. Jadi misal kalian sudah lakukan analisis, sudah menilai sensorisnya, kemudian sudah melihat sisa makan, oh ini sisa makan yang paling banyak ya, dan kalian sudah apa menentukan, maka kalian harus kita harus memilih gitu ya, menu makanan yang mana, kemudian mengkonsultasikan dulu kepada si A ya. Jadi dikonsultasikan dulu kenapa ya misalnya Bu atau Pak, saya tuh tertarik untuk memodifikasi ini. Alasannya seperti ini. Jangan tiba-tiba kalian melakukan modifikasi tanpa konsul, karena ya tetap saja untuk kalian namanya PKL, keputusan itu tetap harus di bawah ya komando atau di bawah bimbingan dari CI gitu ya. Nah, kemudian nanti kalian juga harus menggali itu, ini menunya itu dipakainya untuk siapa. Sehingga pada saat kalian memodifikasi menu, itu tidak kemudian selenconya jauh gitu ya. Maksudnya ini menunya untuk pasien DM gitu. Nah, kalian tidak mempertimbangkan itu pada saat modifikasi jadi menu yang menjadi indeks glikemiknya tinggi, jadi yang kadar karbohidrat atau gula sederhananya tinggi, gitu kan? Itu kan jadi tidak nyambung gitu. Nah, jadi pada saat kalian memilih menu, kalian juga harus menentukan atau menggali ini latar belakangnya itu menunya untuk siapa, sehingga walaupun dimodifikasi itu tidak keluar dari koridor atau jalur menunya, gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah nanti kalian membuat modifikasinya kan di kertas gitu. Jadi modifikasinya seperti ini dikonsulkan, sudah ACC, baru kemudian dimasak, ya, diolah. Nah, memasaknya ini tergantung dari rumah sakit. Mayoritas rumah sakit bolehkan gitu ya mahasiswa untuk mengolah di dapur rumah sakit. Jam-jam tertentu biasanya, makanya janjian si A misalnya boleh masak, tapi di luar jam waktu-waktu mengolah makan untuk pasien. Jadi misalnya sudah selesai distribusi kan sudah agak longgar, biasanya itu boleh. Jadi dimasak di rumah sakit. Tapi kalau misalnya ternyata rumah sakitnya tidak memperkenalkan, berarti kalian mengolahnya ya di rumah ya. Gitu. Tapi insya Allah selama ini yang kita tahu semua rumah sakit mengizinkan untuk mengolah di rumah sakit. Ya, kalau sudah kalian mengolahnya nggak cuma satu, kalian harus mengolah beberapa porsi. Nanti akan diujikan baik itu ke ahli gizi atau ke pramusaji yang ada di sana. Karena mereka akan menilai kira-kira menu yang kalian modifikasi itu sesuai atau tidak. Jangan-jangan sudah dimodifikasi ternyata hasilnya malah tidak jadi lebih enak ya. Jadi secara tampilan menarik tapi rasanya kurang, teksturnya kurang gitu ya. Atau di atas kertas itu sudah bagus, ternyata hasil pengolahannya kurang baik, atau secara porsi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti akan diolah gila. Makanya di sini harus betul-betul saat membuat di atas kertas itu dipertimbangkan kira-kira kalau dibuat skala besar itu seperti apa. Walaupun kalian nggak skala besar, waktu membuat menunya mungkin hanya membuat sampel mungkin 10 atau berapa gitu. Tapi kan harapannya kan menu kalian ini akan menjadi menu di rumah sakit. Jangan sampai kalau modifikasi menu yang kemudian membuatnya ribet gitu. Jadi tidak bisa dipakai atau tidak bisa diimplementasikan kalau misalnya dimasak dalam jumlah ya. Oke. Nah, kalau di sini memang kita maksudnya tugas individu, tapi kembali lagi kita tergantung si I di sana ya. Ada yang kemudian karena keterbatasan pembimbing sehingga dibuatnya kelompok kecil. Jadi bisa individu, bisa kelompok kecil, tergantung CI-nya. Ya, kita rumah sakit kadang ada yang CI-nya banyak, jadi mampu gitu kalau harus koreksi banyak gitu. Tapi ada juga yang terbatas. Ya. Oke, itu adalah penugasannya. Nah, untuk yang uraiannya itu seperti ini. Nah, nanti mahasiswa mampu mengembangkan riset dari menu ya di rumah sakit. Jadi memang menunya itu harapannya menu diet yang kaitannya dengan penyakit tertentu gitu. Jadi bukan menu yang menu biasa. Memang arahnya diet supaya nanti bisa
sesuai gitu. Kalau ada perubahan bahan, perubahan cara memasak, itu akan tetap sesuai dengan koridor diet. Ya. Kemudian nanti mendokumentasikan dan juga membuat laporan. Nah, laporannya itu seperti ini. Ya, jadi nanti ada judul, kemudian daftar isi, ya, kemudian bab satunya itu pendahuluan. Nah, yang isinya memang tadi ya latar belakang. Latar belakang itu tadi yang saya sampaikan, alasan. Jadi harus ada alasan kuat kenapa resep itu yang dimodifikasi. Walaupun diminta oleh si A, kalian harus punya latar belakang yang kuat kenapa menu itu yang dimodifikasi. Apa ya? Uh, karena tadi sisanya yang paling banyak atau misalnya apa gitu ya. Nah itu tolong dimasukkan ke latar belakang. Lalu tujuannya dosen, tujuan modifikasi apa dan juga manfaatnya seperti apa. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi nanti saya minta kalian itu membuat kajian analisis sampel. Untuk resep rumah sakit, berarti kalian harus berkomunikasi dengan si A atau ahli gizi yang ada di sana untuk meminta resep awalnya itu seperti apa. Biasanya mereka sudah punya standar resepnya. Jadi nanti minta data ya, resep awalnya itu seperti apa, bahan-bahannya apa saja. Kemudian ditanyakan, ini sasaran menunya itu ke siapa? Apakah ke pasien diet bangsal sakitnya ke dalam kah atau apa gitu ya. Untuk usia berapa, karena tentunya akan berpengaruh ya modifikasi menu untuk range usia tertentu. Ya. Kemudian dari resep atau bahan tadi kalian bisa dapatkan dari resep yang ada di rumah sakit. Kemudian kalian lihat porsinya seberapa. Nah, kalau nilai gizi di beberapa rumah sakit mungkin tidak ada yang detail ya. Jadi misalnya resep ini kandungan gizinya sekian. Kalau tidak ada, berarti kalian harus memasukkan kandungan gizi dari setiap bahan itu ke Nutrisurvey sehingga kalian punya gambaran kandungan gizi dari bahan makanan tersebut. Oke, kemudian proses pengolahan kalian juga bisa melihat di kartu resepnya itu atau kalian kalau tidak aja ya ke pramu petugas pemasaknya cara pengolahannya gimana. Nah untuk biaya terkadang beberapa rumah sakit ada gitu ya yang membolehkan kita melihat memang biaya. Kalau tidak berarti ya kalian lihat harga bahan itu, maksudnya melihat harga pasar yang ada sekarang. Jadi bahannya membutuhkan BCD gitu ya. Dan harga pasarnya itu berapa sekarang untuk sejumlah itu. Gitu ya. Oke. Itu yang pertama untuk kalian menganalisis resep awal. Nah, yang kedua itu adalah kalian mengembangkan menunya. Jadi kalian harus membuat standar resep baru yang kalian buat. Karena kan dimodifikasi. Ya, jadi entah itu ada dimodifikasi di bahannya, misalnya bahannya ada yang mau ditambahkan atau dikurangi atau disubstitusi, ya, atau prosedurnya, misalnya tadinya digoreng, kalian nanti dibakar dan lain sebagainya. Kemudian ya, standar porsinya itu seberapa, gitu ya. Kemudian kalian membuat tabel ya, di situ tabelnya nanti kalian buat satu tabel supaya bisa mudah membandingkan. Nanti di tabel resep awal kemudian resep modifikasi ya. Jadi tabel rencana kebutuhan bahannya itu seperti apa yang di awal, modifikasinya jadi apa. Kemudian alatnya awalnya membutuhkan alat apa, nilai gizi juga sama sebelum dan sesudah pengembangan ya, dan juga biayanya. Jadi kalian nanti buat dalam satu tabel kiri dan kanan ya, ini sebelum dimodifikasi dan setelah dimodifikasi. Jadi kita akan mudah untuk membandingkan. Karena harapannya menu yang kalian buat itu tidak terlalu jauh kandungan gizinya. Karena kalau kandungan gizinya sudah paten, ya, jangan sampai kalian membuat menu kandungan gizinya terlalu jauh dari yang sebelumnya. Karena itu artinya berarti sudah tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Atau dari segi harga, memang hasilnya bagus, enak gitu ya, tapi harganya jauh. Tentunya tidak bisa, karena rumah sakit memiliki budget gitu ya untuk makanan itu seberapa. Ya. Jadi nanti silakan buat tabelnya, lalu membuat deskripsi hasil masakannya. Nah, deskripsinya itu secara organoleptik ya, dari misalnya warna, rasa, aroma, tekstur, kematangan, secara keseluruhan bagaimana. Itu. Kemudian uji daya terima ya responden. Jadi yang tadi saya sampaikan, jika boleh dimasak di sana, jadi dimasak di apa? Bangsal, dimasak di instalasi gizi, maka ya responden adalah
ahli gizi dan juga pramusaji yang di sana. Jadi yang dinilai nanti dari segi warna, aroma, rasa, tekstur, porsi, dan kematangan. Ya. Jadi dibuat persentase. Tapi kalau misalnya ternyata tidak boleh dimasak di sana, maka yang menjadi ini anggota keluarga gitu bisa ya masaknya di rumah. Atau kalau boleh dimasaknya di rumah, dibawa ke apa ke mana ke instalasi gizi, ya sudah hanya masaknya saja di rumah, yang mencicipi tetap ini. Nah, ini mungkin nanti perlu kita edit ya, Mbak Indira masih di sini nggak ya? Ya mungkin sudah ini perlu saya revisi ya. Jadi yang diutamakan adalah dicobakan ke ahli gizi dan juga pramusaji. Karena eh, apa, supaya nanti lebih objektif gitu ya, kalau yang mencicipi adalah memang ahli gizi. Oke. Kemudian nanti hasil terimanya di apa di analisis gitu ya. Kemudian nanti membuat kesimpulan dengan referensi 5 referensi. Oke, mungkin itu kalau dari segi jumlah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ada gambaran yang perlu kalian lakukan sebelum nanti saya ke materi modifikasinya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Perlu ada gambaran ya terkait modifikasi ya. Jadi nanti kalian diminta untuk menentukan menunya itu yang mana, ya, menunya apa, kemudian latar belakang alasannya, kemudian nanti mengkonsulkan kepada si I. Kalau sudah dikonsulkan, sudah ACC gitu misalnya, boleh modifikasi kalian buat di atas kertas, dikonsulkan sudah fix, nanti baru diolah. Kalau sudah diolah, dicobakan, jadi dicicipi oleh apa? Dicicipi oleh ahli gizi atau pramusaji, kemudian kalian membuat laporan hasil uji terima dan juga hasil organoleptik masakan. Oke, pertanyaan? Belum? Cukup jelas ya? Oke, kalau tidak ada, sekarang saya, ini yang baru refresh materi saja ya, jadi nggak usah terlalu panjang, karena ini juga dulu sudah pernah, saya yakin. Sudah terlihat? Sudah ya? Jadi nanti kalian pengembangan resep, itu kalian harapannya bisa mengembangkan resep formula makanan ya dalam penyelenggaraan makanan massal. Makanya tadi perlu digarisbawahi makanan massal. Makanya waktu membuat menu jangan yang rumit-rumit banget gitu. Maksud saya kalau cara pengolahannya itu terlalu panjang, terlalu detail, nanti jadi tidak bisa diaplikasikan di rumah sakit. Ya. Jadi mungkin dulu ya sudah pernah ya modifikasi itu bisa mengubah rasa, mengubah penampilan ya, tapi nilai gizinya harus tetap sama dan harus meningkatkan daya terima makan atau mengurangi sisa makan. Ya. Kemudian kalian itu mengubah resep asli jadi resep baru ya untuk meningkatkan cita rasa supaya tidak bosan ya. Oke. Nah, ini tadi tujuannya. Jadi nanti kalau kalian membuat laporan, tujuannya itu apa? Modifikasinya untuk mengembangkan dan juga menyesuaikan ya, produk makanan agar menghasilkan makanan yang cita rasa, kandungan gizi, sama jumlahnya sesuai dengan kebutuhan ya, dan meningkatkan daya terima. Karena tadi kan dasar awalnya itu kenapa memilih resep itu dimodifikasi karena itu banyak sisanya. Gitu. Jadi kan jangan sampai kalian modifikasi resep ternyata sisanya malah tetap makin banyak. Oke, kemudian perhatikan efisiensi dan juga efektivitasnya, gitu kan? Kemudian makanya tadi biayanya nggak boleh terlalu jauh, ya. Waktu pemasakannya tidak boleh berbeda terlalu jauh, ya. Kemudian perhatikan prinsip syarat dietnya, jangan sampai ini dietnya untuk penyakit tertentu tapi melanggar prinsip atau syaratnya. Kemudian perhatikan peralatan yang dibutuhkan. Tadi ya, nanti harapannya komposisinya baik, seimbang, gitu ya. Kemudian cara pengolahannya tepat, ya, kemudian menghasilkan produk yang disukai konsumen, dan juga jumlah penggandaan resepnya nanti sesuai, gitu kan. Kemudian bisa efektif dan juga efisien.
Modifikasi ini ya yang bisa kalian lakukan. Bisa modifikasi nilai gizi. Misalnya kalian nanti menganalisis menu yang ada di rumah sakit, kok ternyata kayaknya ini lemaknya terlalu berlebih ya, gitu. Sehingga saya mau modifikasi supaya mengurangi kadar lemak, karena ini menunya kan buat pasien jantung misalnya. Sehingga kalian misalnya memodifikasi dengan menggunakan bahan yang sedikit berbeda. Yang tadinya ayam dengan bagian kulit, ini kemudian ayam yang tidak bagian kulit, gitu ya. Atau yang tadinya digoreng diganti dengan dipepes, dikukus, digrill, ya. Atau modifikasi cita rasa dengan menambahkan bumbu, gitu ya, atau menambahkan bahan-bahan, ya. Atau dari segi penampilan secara organoleptik kok tampilannya membosankan, gitu ya. Misal kalian bisa modifikasi dengan bentuk potongan bahan yang lebih menarik, lebih berwarna, teknik masaknya gimana, atau alat sajinya pun juga bisa dimodifikasi. Kemudian bisa juga dengan menambahkan bumbu-bumbu atau menambah variasi bahan, ya, itu juga bisa. Ini modifikasi teknik memasak yang mungkin bisa kalian pilih, ya. Jadi nanti boleh kok kalau misalnya menu di rumah sakitnya digoreng, kalian pengen yang lain gitu boleh dengan bahan yang sama. Biasanya sih kalau modifikasi resep rumah sakit itu bahannya yang nggak boleh dirubah. Biasanya mereka mintanya tetap ya mbak pakai sama-sama telur atau sama-sama tahu gitu, cuma dibedakan. Biasanya seperti itu. Oke, ini mungkin nggak perlu terlalu saya bahas yang tadi sudah pernah dulu. Jadi ini nanti kalau kalian membuat standar resepnya. Jadi kalau membuat standar resep itu bisa menggunakan metode penggandaan, gitu ya. Jadi bahan makannya itu digandakan dengan jumlah sesuai dengan resep yang akan dibuat. Tapi kan kalau besok kalian membuatnya masih sebetulnya belum skala besar ya. Jadi mungkin biasanya hanya 10 panelis gitu. Walaupun nanti dari 10 panelis itu kan harus membuat kalau untuk resep untuk 10 orang itu kalian buat untuk jadi resep untuk 100 orang kayak gimana. Mungkin nanti kalian bisa lihat dari materi ini dulu ya. Jadi dikalikan dengan faktor konversinya. Ya, atau bisa menggunakan teknik persentase ya, dikalikan dengan persentase pembelinya. Ya, itu juga sudah. Ya. Atau bertahap ya. Penggandaan pertama, kedua, ketiga gitu, kemudian nanti di ujung akan kemudian nanti kalian membuat uji cita rasa seperti ini ya. Pada uji cita rasa, jadi nanti diminta untuk dilihat bentuknya, warnanya, teksturnya ya. Kemudian ya semua ini dibuat skor, sampelnya berapa. Ya. Nanti kemudian disuruh penilai. Nah, kemudian kalian akan membuat grafik atau misalnya diagram gitu ya. Jadi secara umum resep saya ini berapa persen yang menyukai, berapa persen yang tidak suka, berapa persen yang kurang suka, berapa persen yang menurut mereka porsinya tepat dan lain sebagainya. Sehingga nanti harapannya modifikasi yang kalian gunakan, yang kalian buat itu bisa digunakan betul-betul di rumah sakit gitu ya, untuk nanti bisa meningkatkan daya terima responden supaya nanti nggak banyak sisa makannya. Nah, walaupun nanti ini kan kalian belum boleh ya langsung dicobakan ke pasien, karena kalau pasien kan resikonya tinggi. Sehingga yang pertama memang dicobakan dulu ke ahli gizi maupun ke profesi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan modifikasi resep. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Mana? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Kan kalau misalkan kita memodifikasi menu alasannya karena mungkin jenis makanannya itu tidak sesuai dengan basic diet. Karena saya tuh pernah kena GERD dan masuk rumah sakit, tapi pernah dikasih sambal goreng tahu gitu Bu. Jadi warnanya merah itu. Kalau menurut saya waktu itu kan saya juga di sini, jadi menurut saya tuh kok saya kena GERD tapi dikasih sambal goreng tahu.
mungkin itu bisa dijadikan Ya, alasan gitu ya kalau misalkan. betul, betul sekali. Jadi sangat bisa ya, apalagi itu sudah tidak sesuai dengan kaidah prinsip dietnya gitu. Jadi nanti kalau yang saya sampaikan untuk yang dari sisa makan itu cara yang paling mudah kalau misalnya rumah sakit itu semuanya sudah tepat, sudah sesuai gitu ya. Dan tapi kok ternyata masih tetap sisa banyak, itu bisa menjadi alasan. Tapi kalau dari awal saja sudah tidak sesuai gitu ya, itu kalian sangat bisa. Jadi nanti alasannya karena misalnya kaidahnya adalah ini untuk menu diet GERD di mana harus mengurangi makanan yang berbumbu menyengat ya, terutama penggunaan cabai sambal gitu sehingga itu bisa jadi alasan gitu. Nah yang penting nanti tetap dikonsultasikan, dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada ya, kepada CI dan mohon nanti kalau ada kasus seperti itu cara penyampaiannya yang baik ya maksudnya takutnya nanti itu menyinggung gitu ya jadi jangan sampai oh, ini kan nggak cocok ya harusnya ini ya takutnya mereka ya mungkin itu ada miss gitu ya mereka selama ini tidak ngeh bahwa oh kok pasien GERD diberikan ini gitu ya tapi mohon cara penyampaiannya gitu oh, mohon maaf saya alasannya kan di menu didapatkan seperti ini yang menurut uh, saya ya menurut teori yang ada seharusnya dikurangi yang mengandung cabai sehingga saya menyarankan misalnya seperti ini bagaimana Bu gitu ya. Jadi kalau saya menemukan yang seperti itu kan sangat prinsip ya takutnya kalau nanti saat penyampaiannya yang kurang tepat kemudian tidak bisa menyinggung gitu. Jadi mohon nanti saya sampaikan itu sangat bisa menjadi alasan. Oke, semoga bisa menjawab ya Mbak ya. Oke, sampun terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Bertanya ya Bu. Iya. Jadi nanti untuk modifikasi menunya itu hanya salah satu saja, misalkan hanya sayur atau lauk, atau bisa semuanya yang tidak cocok gitu. Terima kasih. Ya. Biasanya karena keterbatasan ya, biasanya hanya satu. Tuh. Nanti kan harus diolah juga dan biasanya kan juga ya itu dapurnya itu kan ganti-gantian gitu. Kalau kita semuanya nanti akan lebih lama pengolah. Jadi biasanya ke satu saja. Jadi entah itu lauk, entah itu sayur atau entah itu snack gitu. Tapi kalau snack itu agak jarangnya karena terkadang mayoritas rumah sakit itu snacknya banyak juga yang dari luar gitu. Jadi mereka beberapa rumah sakit kalau yang sudah rumah sakit besar ya mereka mengolah sendiri snacknya di instalasi gizi. Tapi ada beberapa yang masih rumah sakitnya tidak terlalu besar gitu ya itu juga outsource gitu. Jadi snacknya dari luar. Jadi kita mau modifikasi juga mana gitu kan karena ini. Jadi nanti tergantung aja dari rumah sakitnya gitu. Kalau misalnya memang snacknya dari situ biasanya kita bisa modifikasi dari situ. Tapi biasanya satu jenis aja tidak satu set gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sudah? Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Mohon maaf Ibu Intan, saya terpental. Oh, ya. Ini saya pakai Mbak Indira, HP ngapunten. kayaknya di juklaknya ini tadi ada yang kita kemarin belum ada yang belum kita ubah tentang yang Napa nggih Bu Intan? Responden ini tadi respondennya yang mencicipi. Oh, responden yang mencicipi belum saya ganti berarti nggih Bu ya. Itu jadi apa Bu nanti Bu? Kan ini kan kemarin bisa dicicipi di keluarga ya. Kita kan jadinya kemarin dicicipinya langsung ke ini kan. Ke mana? Sebentar. Ini kan ini daya terima ke minimal 4 anggota keluarga gitu kan. Kalau kemarin kan kita maunya langsung aja ke ahli gizi yang ada di rumah sakit, ahli gizi dan pramusaji. Oke. Berarti pramusaji. Sebenarnya saya mungkin apa saya belum ngetik ya Bu. Kayak seingat saya kemarin tuh sudah seingat saya kita udah ngetik bareng. Iya. Kayaknya itu baru pramusaji sama ahli gizi berarti nggih Bu. Kayaknya itu baru kita ganti di yang atas. Tadi yang atas udah diganti. Mana ya tadi? Yang bawahnya belum nggih. Yang bawahnya ternyata belum. Nanti biar
biar sinkron. Walaupun mungkin misalnya nanti ternyata rumah sakitnya nggak membolehkan masak di rumah sakit, terus kita harus nyicipin ke keluarga, ya diutamakan kita dijukanya ke ahli gizi dan pramu saji di rumah sakit aja. Oke. Jadi segera ngapunten Bu Intan, saya ganti lagi. Berarti yang Ya, nggak bawah belum apa-apa. saya ganti. Saya juga baru nggak tadi pas ini, oh ya ini kayaknya kita udah pernah bahas, tapi mungkin yang kita ganti baru yang atas. Oke. Mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ini, mumpung ada narasumber kita, nanti ya misalnya lupa atau harus masih nggak ngerti, bisa ditanyakan lagi ke Bu Intan. Apalagi spesifikasi tentang juklaknya, mungkin ada formnya atau sistem laporannya seperti apa, form-formnya yang harus diisi seperti apa untuk yang tadi menyusun menu dan seterusnya. Mana? Cukup? Kalau cukup nggak apa-apa, alhamdulillah. Oke. Mohon maaf Bu, Intan izin bertanya Bu. Oh iya, siapa ini yang tanya? Sakinah Bu. Oh iya, Mbak Sakinah. Gimana? Saya tadi agak macet-macet, saya takutnya udah dibahas, tapi saya mau tanya untuk mencari alasan kenapa kita memodifikasi suatu menu itu didapatkan dari CI-nya yang bilang ke kita, maksudnya kita cari ke CI-nya, Bu ini kenapa ya kok mau dimodifikasi, atau kita yang mengobservasi selama makanan itu keluar, mungkin kayak oh ternyata sisanya banyak atau ternyata kurang disukai sama pasien, atau si I-nya yang kayak ngabari gitu, ini memang nggak disukai pasien atau gimana gitu Bu. Oke, ya. Jadi mungkin sudah sekilas saya sampaikan juga ya. Jadi idealnya kita yang menganalisis. Karena itu kan tugas kita S1 itu kan menganalisis. Jadi kita yang menganalisis. Ya, walaupun di beberapa rumah sakit ada CI yang sudah minta gitu ya. Mbak, tolong saya yang dimodifikasi menu ini. Itu ada. Jadi kita kan baik kasus ya, baik di lapangan itu seperti apa, ada yang seperti itu. Walaupun si A yang menentukan misalnya minta ini, kita yang harus menganalisis sendiri. Jadi kita jangan terus pasrah bongkohan gitu ya, kayak oh ya saya yang ini. Jangan, kita tetap menganalisis. Kira-kira kenapa menu ini yang harus dimodifikasi? Bisa dari kenapa mungkin sisa makannya yang tinggi, atau bisa juga dari sisa segi organoleptiknya yang kurang menarik, atau tadi misalnya yang seperti ditanyakan tadi ya, tidak sesuai dengan penyakit yang ada. Jadi tetap kita yang harus mencari, menganalisis untuk di latar belakang kenapa kita memilih menu tersebut. Walaupun terkadang ada CI yang memilihkan, tapi itu tidak banyak. Mayoritas memasrahkan ke kita, ke mahasiswa. Silahkan nanti bisa memodifikasi menu. Itu berarti kita yang harus menganalisis. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi adik-adik yang tanyakan? Izin bertanya, Bu. Tadi untuk modifikasi menu kan bisa dari sisa makanan. Nah, itu untuk sebenarnya kan untuk sisa makanan ini ada beberapa metode yang digunakan, Bu. Itu bebas cukup dilihat saja atau perlu dihitung yang menggunakan itu ya, Bu, yang kayak misalnya sisa 20% berarti gini, seperti itu, Bu. Kalau di cuplak ini, terima kasih pertanyaannya ya. Kalau di cuplak ini memang ada salah satu penugasan adalah sisa makan. Dan metode yang kita minta dari kampus dengan Comstock. Jadi kalian betul-betul melihat. Jadi kalian harus punya awal itu standar porsinya segini, dan kalian melihat di bangsal gitu ya sisanya seberapa, dan kalian pakai form itu ya, sisa 25%, sisa 50% pakainya Comstock. Jadi sebetulnya penugasan modifikasi menu ini bisa kelanjutan dari penugasan sisa makan. Nanti yang materi sisa makan kan disampaikan Bu Vika kayaknya, Fitriana ya. Nanti jadi setelah kalian mendapatkan penugasan sisa makan dengan Comstock, jadi pakai materinya Comstock kalau yang kita minta. Nanti kemudian baru ditentukan gitu ya. Kalau misalnya ini sisanya banyak, dilanjutkan ke modifikasi. Ada lagi? Mungkin ada adik atau Asa mungkin ada ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Iya, Intan. Nih, Bu Intan sedang kurang sehat sepertinya, nggih. Tapi alhamdulillah Ya, masih maaf ya. masih mau Saya bersedia ada untuk kita memberikan bekalan
Jadi kalian juga harus maksimal karena Bu Intan merelakan waktunya lagi istirahat, waktunya istirahat mungkin lagi kurang enak badan. Ayo Semoga yang sehat semua. amin, amin, amin. PKL tuh banyak tugas soalnya, jadi kalian harus jaga kesehatan. Ya, amin. Ada lagi mungkin adik-adik yang mau ditanyakan sama Bu Intan? Silakan ditanyakan. Insya Allah sudah mengingat kembali nggih, apa yang kemarin sudah dipelajari ya semester 3, semester 5, 6. Jadi Bu, ini sebenarnya bukan mengulang gitu, bukan baru gitu Bu, ini mengulang saja gitu, sudah pernah dapat. Biar Jadi, ingat lagi. insya Allah kayaknya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya dari adik-adik. Terima kasih. Itu. Kalau sudah tidak ada, saya tutup saja. Saya kembalikan ke moderator, ke Mbak Indira. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Semangat untuk PKL-nya ya. Ini baru akan dimulai, jadi semangatnya harus yang kuat gitu ya. Nanti mungkin kalian akan mendapatkan pengalaman baru, teman baru ya, di lokasi yang baru ya. Semoga dimudahkan semua. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Indira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan atas pemaparan refresh materinya tadi, sangat luar biasa. Insya Allah adik-adik bisa mengingat kembali, merefresh kembali ingatannya yang kemarin di-recall kembali, yang kemarin sudah didapatkan dari dosen-dosen pengampunya, sekarang diingatkan kembali oleh Bu Intan. Seperti insya Allah membawa kebermanfaatan pada saat besok PKL. Amin. Itu saja sebelum kita akhiri untuk sesi kedua, mungkin bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu, nggih. Kita sesi dokumentasi dulu buat kenang-kenangan sama Bu Intan. Silakan adik-adik mahasiswa untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Nanti akan saya pandu. Saya itu nggih untuk layar pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Untuk slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya di slide ketiga, apakah masih ada yang on kamera? Alhamdulillah masih ada. 1, 2, 3. Ada lagi, oke. Sampun hanya 3 slide saja, Bu Intan. Bu Intan sekali lagi terima kasih sekali nggih waktu dan kesempatannya pada hari ini. Semoga sehat selalu nggih Bu Intan. Amin, terima kasih. Nggih, nggih.